juga yang mati syahid ya, dibunuh oleh penguasa Saddam Hussein saat itu. Ada beberapa kayaknya, tapi masih sekitar beberapa tahun yang lalu. Ya sekitar 60 tahun, 50 tahun yang lalu, sekitar kurang lebih 50-60 tahun yang lalu. Di dalam buku itu diajarkan sebenarnya perbandingan gitu ya. Buku itu sebenarnya perbandingan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Yang ingin ditonjolkan nantinya itu adalah bagaimana pemikiran filsafat Islam itu lebih tinggi daripada pemikiran filsafat Barat. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin memberikan muqaddimah karena buku itu tidak memberikan pendahuluan bagi orang-orang yang betul-betul tidak pernah membaca filsafat atau pengantarnya. Di sini saya akan memberikan sekedar pendahuluan pengantar tentang pertama apa itu filsafat secara etimologi dan terminologi ya. Kemudian bagaimana manfaat filsafat, kegunaan filsafat, untuk apa misalnya kita pelajari filsafat ya. Terus nanti ciri-ciri sesuatu ilmu itu dikatakan filsafat seperti apa ya. Kemudian nanti relevansinya, hubungan antara filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu alam dan ilmu sosial misalnya, serta aliran-aliran dalam filsafat ya. Filsafat secara umum terbagi tiga nanti ya, ada filsafat Yunani ya, ini ada filsafat Islam, kemudian ada filsafat Barat. Banyak sih aliran, ada filsafat Timur itu secara umum, ada juga filsafat Cina, filsafat India ya. Banyak, tapi secara umum itu yang boleh dikatakan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam pemikiran manusia saat ini. Nah, kita mulai bahas tentang filsafat. Apa filsafat itu? Secara etimologi ya. Filsafat itu dari bahasa Yunani, diambil dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa NTT atau bahasa Bugis ya, atau bahasa Makassar. Kenapa? Karena di situ pertama kali muncul itu ya. Kenapa ya? Ini gara-gara ini bilang tidak dari NTT langsung gitu. Nah, mungkin problemnya di sini. Tidak ada sinyal. Yang iya. Oke. Nah, kenapa ngambilnya dari bahasa Yunani? Karena ilmu ini pertama kali muncul di situ. Ya. Seandainya ilmu itu pertama kali muncul di Bugis, diambil dari bahasa Bugis ya? Dan kita nggak ada bahasa untuk itu. Misalnya filsafat, itu kan filsafat terjemahan dari Yunani, dari bahasa Inggris, filosofia, atau dari bahasa sebenarnya lebih dekat ke Arab. Kalau nanti bahasa Arabnya itu falsafah ya, falsafah kalau bahasa Arab. Jadi filsafat bahasa kita itu dari bahasa Arab yang akarnya itu semua dari Yunani, bangsa negara Yunani saat ini dekat Turki ya. Tapi dulu termasuk peradaban yang berusaha. Nah, filsafat dari bahasa Yunani artinya apa? Philo dan Sophia. Philo itu jadi dari dua akar kata ya. Philo artinya cinta, Sophia artinya pengetahuan atau hikmah, wisdom kalau dalam bahasa Inggris ya. Atau ilmu pengetahuan atau ma'rifat itu bisa. Jadi filosofi artinya apa? Cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada kebenaran, cinta kepada pengetahuan ya. Cinta kepada kearifan ya. Love of wisdom atau muhibbul hikmah kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Arabnya lebih tepat al-hikmah ya. Hanya biasa kalau filsuf kalau di dalam bahasa Arab artinya hakim ya, hakim. Itu. Jadi cinta pada kearifan, kebijaksanaan.
Jadi siapapun yang mencintai ilmu, mencintai ya, bukan menyukai, bukan menyenangi, ya. Jadi cinta itu sebenarnya kesenangan yang sangat kuat, ya. Boleh dikatakan kesenangan kodrat. Jadi dalam matematika ada kan 2 kuadrat kan. Ini kesukaan yang berlebihan itu namanya cinta. Misalnya seorang laki, nah muda nih, menyukai seorang perempuan. Kalau dia sudah teler karena menyukai itu namanya cinta. Ya, dia teler kan, mencintai begitu juga sebenarnya. Apa saja yang kalau kesukaan itu sudah sangat berlebihan sedemikian sehingga dia menyelimuti jiwa kita, menyelimuti diri kita sedemikian sehingga kita seakan-akan dikatakan tanda kutip gila terhadap sesuatu itu namanya cinta. Ya. Jadi siapa orang-orang yang tergila-gila dengan ilmu? Filsuf ya. Ya, bisa dikatakan filsuf secara etimologi. Tapi nanti filsuf secara terminologi orang yang punya kerangka berpikir yang mendalam, ya, dia sudah punya pandangan tersendiri. Itu filsuf. Tapi secara etimologi orang yang tergila-gila dengan ilmu itu filsuf, ya. Jadi kalau dia misalnya seharian tidak belajar, seharian tidak menuntut ilmu, sakit kepalanya, ada nggak seperti itu? Ya, justru kalau kita belajar sakit kepala malah ya, terbalik ya. Kita belajar malah sakit kepala. Kalau diperhadapkan mana makanan dan buku, kita milih makanan, ya. Tapi manusia nanti kan perlahan ya, berkembang ya. Jadi siapapun yang mencintai ilmu, mencintai ma'rifat, mencintai pengetahuan, mencintai kebijaksanaan, kearifan, apa saja yang seperti itu punya bakat menjadi filsuf. Cinta, kata cinta di sini, ya, cinta. Makanya dulu itu sangat sulit ditemukan filsuf itu punya istri, apalagi mau poligami, mantap banget. Satu saja susah diurus, apalagi 2, 3. Tapi kalau sudah ada filsuf sudah poligami, hebat banget itu. Kenapa? Mana dia bisa sisakan waktu belajar? Ya. Karena filsuf itu cinta ilmu, benar-benar cinta. Dia kalau nggak tafakur, kalau dia nggak membaca buku, dia tafakur, kontemplasi. Ya. Misalnya saya nggak tahu istrinya pelaku itu siapa itu. Aristoteles, Ibnu Sina, filsuf Muslim itu pasti nggak nikah. Ini ya. Tapi malah satu filsuf lainnya, saya juga nggak tahu. Al-Farabi itu anaknya, saya nggak pernah itu biografinya. Ya. Siapa sih anaknya Plato? Oh saya belum pernah dapatkan itu ya, atau mungkin tolong hampir. Karena mereka meleburkan dirinya dalam pengetahuan. Beda kalau Nabi diberi pengetahuan, nggak perlu capek-capek dia, kan gitu. Kalau filsuf dengan usahanya yang keras dia mendapatkan pengetahuan, itu beda Nabi dengan filsuf. Ya. Nabi dapat pengetahuan langsung dari atas. Nah, itu pengertian filsafat secara etimologi. Berarti filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan, dan seorang filsuf ya, adalah pencari penuntut kebijaksanaan. Seorang filsuf mencintai, mencari dan menuntut kebijaksanaan dalam arti yang mendalam, atau mencari kebenaran sampai ke dasar-dasarnya. Ya, jadi filsuf itu penyelam, ya. Dia menyelamnya apa? Pengetahuan. Sampai ke dasar pengetahuan Islam. Kalau ada penyelam misalnya di laut itu kan sampai ke dasar-dasar. Siapa itu yang di baju ya, yang anak kecil sudah bisa tahan berapa menit menyelam gitu ya. Nah itu jadi ciri mendasar dari seorang filsuf
adalah suka ilmu. Ya, suka ilmu. Suka pengetahuan. Kenapa? Dan itu sebenarnya fitrah manusia ya. Sebenarnya manusia itu cinta pengetahuan memang. Kenapa? Karena manusia punya akal, ya. Manusia punya akal. Hewan nggak bisa diharapkan, karena punya akal. Manusia punya potensi yang disebut akal, yang dari situ nanti muncul keinginan yang besar untuk mengetahui sesuatu, Suka nggak kalian kalau ilmu bertambah? Ya, suka nggak? Senang kan? Kalian kuliah di mana, misalnya belajar di sini, itu tanda bahwa Anda semua itu cinta pengetahuan. Cuma cinta itu perlu dikuatkan dan dijaga. Ya, perlu dikuatkan dan dijaga ya. Karena terkadang kita hari ini mencintai, besok lagi enggak, ya. Bisa saja seperti itu. Ya. Misalnya seorang laki hari ini mencintai gadis A, besok enggak lagi. Dia berpindah lagi ke gadis yang lain. Nah, itu seperti itu ya. Nah, tapi secara terminologi bagaimana sebenarnya? Jadi secara terminologi, filsafat itu artinya apa? Studi tentang seluruh fenomena, ya, dan perkara yang bersifat eksistensial. Misalnya kalau berhubungan dengan ilmu eksistensial disebut ontologi, alam semesta, kosmologi, pengetahuan epistemologi, manusia, jiwa manusia di sini maksudnya psikologi dan ketuhanan secara kritis. Radikal, ini bukan radikal ini ya, intoleransi ya. Radikal sebenarnya secara bahasa itu bagus, ya. Radikal itu bagus. Artinya satu sifat yang bersifat senantiasa menuntut hal-hal yang mendasar, fundamental. Makanya biasa kalau kita dalam aliran agama dikatakan dia itu seorang fundamentalis, maksudnya itu seorang yang sangat berpegang teguh pada doktrin-doktrin keagamaan. Ketuhanan kritis, radikal, dan mendalam, dan dijabarkan dalam bentuk konsep dan fundasi. Itu definisi terminologinya filsafat. Jadi kalau dikatakan apa itu filsafat, suatu ilmu. Ini ilmu yang bersifat luas sekali ya. Ilmu yang bersifat luas sekali. Karena dia membahas apa saja yang ada dibahas filsafat. Tapi secara universal. Apa saja yang ada, apa saja yang berhubungan dengan pengetahuan, apa saja yang berhubungan dengan kejiwaan. Karena jadi ontologi sebenarnya itu dasar. Apa saja yang ada dibahas, alam ada dibahas, jiwa manusia dibahas, pengetahuan sebagai sebuah keberadaan juga dibahas. Ya. Tuhan, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada juga dibahas. Ya. Itu. Jadi nanti filsafatnya itu ingin tujuannya adalah mengkaji perkara yang ada dan tiada. Mana yang betul-betul ada, mana yang benar-benar tiada. Terkadang kita membayangkan sesuatu yang sebenarnya tiada, kita katakan ada, atau sebaliknya. Misalnya perdebatan sekarang ini, ateis dan teis. Ateis menyatakan Tuhan tidak ada, kita katakan ada. Terus yang mana yang benar? Mana yang benar? Nah itu perdebatan di situ. Karena Tuhan kan memang nggak bisa dilihat, ya. Apakah setiap yang tidak bisa dilihat tidak ada? Itu nanti kita masuk dalam perdebatan. Nah, dalam ungkapan lain secara terminologis terdapat beberapa pengertian dan filsafat itu sendiri yang akan dijabar. Ini penjabaran terminologisnya dari filsafat. Apa? Pertama, upaya spekulatif artinya rasional, untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Jadi, filsafat adalah suatu pengetahuan yang senantiasa berupaya menyajikan suatu pandangan yang sistematis, ya, sistematis, tidak lompat-lompat. Sistematis artinya apa? Berurutan, A, B, C, itu maksudnya.
Makanya kalau dalam filsafat itu kan dikaji pertama dulu itu ontologi keberadaan. Kan itu yang pertama kan, tentang realitas secara keseluruhan bersifat universal dibahas, nggak tersisa secara universal. Kemudian upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. Jadi itu semua tujuan ciri atau arti terminologis daripada filsafat. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya seperti sumbernya. Ini bicara tentang nanti epistemologi ini ya. Ini bicara epistemologi. Tadi ini bicara apa? Ontologi. Jadi ini penjabaran ini tidak lain daripada apa? Ini semuanya, ya. Ini. Ya. Yang pertama itu tentang realitas ontologi, yang kedua sama, yang ketiga epistemologi, ini juga berikan kritis pengandaian pernyataan diajukan oleh berbagai bidang. Misalnya bidang pengetahuan yang lain, dia punya asumsi itu bisa dikaji di dalam filsafat. Ya. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk apa menyatakan apa yang kita lihat. Nah, gitu. Jadi terkadang kita mengetahui sesuatu tapi nggak bisa ngomong tentang sesuatu itu kan? Kita nggak punya bahasa. Ada perkara yang bersifat universal yang kita ketahui tapi kita nggak bisa katakan secara baik. Kenapa? Karena kita nggak belajar filsafat. Nah, filosof itu dia bisa menyatakan secara universal, secara sistematis apa yang dia ketahui. Jadi pada dasarnya nanti filsafat itu adalah ilmu alat, bahasa untuk mengungkapkan suatu fakta, ya. Tapi bahasa yang bersifat universal, ya, umum dia. Terbedakan nanti itu antara filsafat dengan ilmu hukum misalnya, dengan ilmu sosial lainnya. Nanti kita bicarakan. Makanya dikatakan juga filsafat itu induk induk pengetahuan, ya. Dan dikatakan bapak pengetahuan karena bapak tidak melahirkan, ya. Kenapa induk? Karena dari filsafat lahir begitu banyak anak-anak pengetahuan, ya. Banyak nanti kita lihat pembagian filsafat. Jadi sudah pahami pengertian etimologinya dan terminologinya Oke? Masuk. Ini nanti saya share juga yang mau PDF-nya ini bisa. Kemudian kita masuk definisi filsafat menurut para filsuf, ya. Apa seperti saya katakan tentang filsafat? Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Ini nanti kita masuk di sini. Ini filsafat secara umum. Jadi dulu di masa Yunani kuno, ya. Yunani klasik, kalau dia dikatakan filosof, semua ilmu dia sudah tahu, ya. Semua ilmu dia sudah tahu. Ilmu apa saja. Tapi dulu kan ilmu memang cakupannya sangat terbatas. Sekarang sulit sekali mengetahui semuanya. Sangat sulit. Betul-betul mungkin bisa kalau kita dikasih umur 1000 tahun. Bisa. Ya. Kita belajar misalnya kedokteran 7 tahun, teknik 45 tahun, hukum sekian tahun. Semua ilmu kita sisih. Belum lagi tekniknya macam-macam, informatika, teknik elektro, mesin. Mesin lagi terbagi lagi. Semakin banyak rincian. Kedokteran saya sekarang terbagi begitu banyak, ya. Jurusan-jurusan yang sangat bersifat spesifik. Belum lagi ekonomi, gila. Siapa yang bisa menuntut semua itu? Bisa, tapi kalau dikasih umur 1000 tahun. Sementara umur kita ya 70-80 tahun. Saya sekarang umur 54. Nah, udah mulai dilirik tuh sama malaikat. Saya dilirik juga malaikatnya. Memangnya dia bisa, cuma dia yang bisa ngancam, kan? Itu
Jadi Aristoteles memiliki filsafat seperti itu. Nah, kalau Plato ini mestinya Plato dulu ya, baru Aristoteles. Karena Plato ini gurunya Aristoteles. Ya. Ini kurang etis saya, minta maaf saya kepada Plato. Menempatkan di bawah. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ya. Nanti itu hakikat itu apa menurut Plato itu persoalan lain kita bahas. Ibnu Sina, ini filsuf Muslim ya. Boleh dikatakan dia juga mewarisi pemikiran Aristoteles secara umum ya. Ibnu Sina yang dikenal juga di Barat Avicenna, ya, Avicenna. Jadi perpindahan filsafat Yunani ke Muslim nanti ke Barat itu melalui apa? Melalui filsafat Ibnu Sina. Jadi Yunani dulu berkembang, kemudian peradaban Muslim melalui Al-Farabi, itu sejarah filsafat nanti kita lihat. Kemudian nanti Barat mulai berkembang setelah Ibnu Sina. Makanya penerjemahan buku-buku di Barat itu di buku-buku filsafatnya Ibnu Sina. Dan di Barat dikenal dengan Avicenna. Ibnu Rus lah sebenarnya yang memperkenalkan awal-awal ya. Ibnu Rus kan penerus boleh dikatakan penerus filsafatnya Ibnu Sina. Kalau Ibnu Rus itu Averroes ya. Kalau ini Avicenna. Beliau lahir tahun 980 dan wafat 1037. Ibnu Sina merupakan filsuf Islam, mengungkapkan bahwa filsafat adalah pengetahuan otonom. Dia tidak bergantung pada pengetahuan yang lain, itu filsafat. Ya, kalau kedokteran atau teknik itu bergantung pada ilmu matematika kan, kalau teknik. Kalau kedokteran ilmu biologi, gitu kan? Ya. Artinya dia bergantung pada pengetahuan yang lain. Dia pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia, sebab manusia telah dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Filsafat mengkaji yang ada dalam kurung wujud sebagaimana yang ada itu sendiri, ya. Atau mengkaji wujud berdasarkan wujud itu sendiri. Apa maksudnya ini? Jadi mengkaji keberadaan dari sisi keberadaan, bukan dari sisi keberadaan manusia, ya. Bukan dari sisi keberadaan meja, tidak, keberadaan itu sendiri. Bayangkan, tentu saja kan mumet itu. Apa maksudnya mengkaji keberadaan itu sendiri, ya? Jadi keberadaan sebagaimana keberadaan. Yang ini kan keberadaan air kan? Tidak ada dikaji keberadaan air, keberadaan itu sendiri sebelum menjadi air, sebelum menjadi benda-benda yang lain. Itu saja sudah sangat abstrak ya. Itu rumitnya itu filsafat karena temanya sendiri sudah sangat abstrak. Kalau kedokteran kan jelas anatomi tubuh manusia kan? Hukum jelas, peraturan-peraturan positif itu. Ekonomi jelas, teknik jelas. Tapi tidak abstrak itu, konkret ya. Tapi filsafat keberadaan sebagaimana keberadaan itu sangat abstrak. Nah kemudian kita masuk ke Mullah Sadra pada definisinya. Mullah Sadra ini seorang filosof Muslim juga yang boleh dikatakan sangat kaya dia pemikirannya ya. Kita juga akan kaji nanti. Seorang filsuf Muslim yang terkenal dalam tradisi filsafat Islam lahir pada tahun 1971. Boleh dikatakan sesama dengan Descartes mungkin kalau di filsuf Barat ya. Dan wafat tahun 1940. Menurut Mullah Sadra, filsafat adalah upaya untuk memahami hakikat realitas. Jadi tadi itu bicara keberadaan, ini bicara hakikat keberadaan. Ya. Yang sudah keberadaan itu abstrak, ini hakikatnya lagi. Ya, itu buyar ini. Melalui apa? Akal. Melalui akal. Ya. Kontemplasi spiritual. Jadi kalau Ibnu Sina itu nanti terbedakan nanti ya, peritatif itu murni mengandalkan akal. Kalau di Mullah Sadra sudah ada kontemplasi spiritual dan pengalaman mistis, lebih luas lagi, ya, lebih luas. Jadi hakikat realitas menurut Mullah Sadra hanya bisa dipahami oleh akal manusia, oleh kontemplasi spiritual dengan pengalaman mistis.
Akal semata tidak cukup menurut masyarakat, ya. Iya, secara universal ya, pengetahuan universal bisa, tapi pendalaman atau penyelaman hakikat, ini kan bicara hakikat di sini ya. Itu penyelaman atau pendalaman hakikat itu harus melalui ini. Pertama, ini akal, ya, itu jalan masuk pertama pasti. Kemudian nanti masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Ya. Mulasada mengembangkan sebuah sistem filsafat yang dikenal dengan nama al-hikmah al-muta'aliyah, atau dalam bahasa Indonesia disebut filsafat transenden atau transendental bisa. Muta'aliyah artinya tinggi, ya. Hikmah yang tinggi. Hikmah itu filsafat, dan filsafat yang tinggi boleh dikatakan. Transenden itu tinggi, ya. Filsafat yang tinggi. Kenapa dikatakan filsafat yang tinggi? Ini sebenarnya boleh dikatakan filsafat yang yang sempurna, yang mana menyempurnakan filsafat-filsafat sebelumnya. Ini klaimnya Mulasada. Yang menggabungkan apa? Nah, ini menarik. Unsur-unsur filsafat Aristotelian. Ibnu Sina juga, Ibnu Sina kan Aristotelian dia. Al-Farabi juga Aristotelian. Kemudian Neoplatonisme, di sini Platonis dengan Neoplatonis sama. Pemikiran Islam di sini pemikiran ini seluas, ilmu kalam masuk, ya. Jadi pemikiran Mulasada ini sangat luas. Dia menggabungkan, melakukan sintesa dari beragam pemikiran, termasuk ajaran Al-Farabi. Ini Al-Farabi kan tadi Aristotelian dan Surawardi. Digabung semua. Karena menurut Mulasada semua punya ciri khas dan semua punya corak tersendiri yang nggak bisa diabaikan, Ini punya kelebihan, ini boleh. Bagaimana kalau kita gabung? Tapi menggabungkan pemikiran-pemikiran yang beragam itu tidak gampang. Di Mulasada bukan hanya menggabungkan, tapi lahir dari situ satu pemikiran yang otentik, yang khas milik Mulasada, ya, bukan hanya menggabungkan. Situ yang beratnya. Kalau hanya sekedar menggabungkan, ya persoalannya karena kalau hanya menggabungkan, sementara sebagian pemikiran-pemikiran ilmu kalam atau filsafat, misalnya filsafat peripatetik dengan iluminasi Surawardi, nanti kita bahas, itu ada kontradiksi. Mau gabungkan gimana? Kita harus cari itu titik-titiknya. Oh, di sini bisa digabungkan dan melahirkan satu pemikiran yang cemerlang. Mulasada menganggap filsafat sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan yang mendalam. Ini kata mendalam di sini penting. Tentang Tuhan, alam semesta, dan jiwa manusia. Ini tiga, trinitas ya. Ini trinitas ya. Tuhan yang menjelma dalam bentuk alam semesta dan jiwa manusia. Filsafat bagi Mulasada adalah jalan untuk menggabungkan rasionalitas dengan pengalaman mistis. Apa sih pengalaman mistis? Pengalaman rohani manusia, ya? Dan terkadang ada perkara yang kita pahami dengan akal kita, dan pada saat yang sama kita saksikan secara intuitif. Ini disebut pengalaman mistis, ya, istilah itu. Ini bukan mistis dukun, ini sihir ya. Memang biasanya juga disebut ilmu-ilmu sihir, ilmu mistik ya. Bahwa itu bukan ya. Ini bukan pengalaman dukun ya. Karena nanti manusia itu ada perkara yang bersifat non materi ya, yang dia bisa saksikan. Misalnya menyaksikan malaikat bisa disaksikan nggak dengan mata? Nggak bisa. Nanti pada level tertentu bisa nggak Tuhan disaksikan dengan mata? Nggak bisa. Tapi dengan batin manusia, dengan pengalaman itu bisa, tanda kutip, dirasakan itu kehadirannya. Jadi akal hanya bisa mengetahui keberadaan Tuhan, sementara dimensi lain dari jiwa kita itu bisa merasakan keberadaannya, ya. Sama dengan air saya bisa ketahui dengan kajian kimia kan, tapi bagaimana air? Rasanya air seperti apa?
Saya bisa pahamkan, mungkin kalian misalnya nggak pernah mengenal bagaimana sih itu manisnya gula gitu. Mungkin kita bisa mengetahui manisnya, tapi lain kan kalau kita rasakan sendiri kan. Oh begini tuh manisnya gula. Itulah. Makanya kan nanti kalau kita selami nanti aspek-aspek keagamaan misalnya dalam Islam, kenapa sih ibadah penting? Ibadah itu untuk merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga sedemikian nanti kita antara pengetahuan kita tentang Tuhan dengan apa yang kita alami itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita bisa mengetahui air, tapi kalau kita sudah rasakan air gimana? Sangat kuat kan pengetahuan kita kan tentang air. Bisa nggak kita lupakan kalau kita sudah rasakan? Nggak bisa kita lupa, ya? Nggak bisa kita lupa. Itu yang jadi problem nanti. Jadi kalau ada nanti manusia dia paham tentang Tuhan akalnya, tapi dia tidak pernah merasakan, itu bisa hilang nanti ketika dia berpindah alam. Ini yang problem. Bisa dia lupa. Padahal dia tahu, dia lupa. Kenapa? Dia tidak alami. Jadi mengalami itu, kata Mullah Sadrak, itu sebenarnya salah satu tingkat pengetahuan tertentu yang harus kita tahu. Jadi tahu dengan rasa itu pengetahuan juga, cuma pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Nah, ini kata kunci di sini, menggabungkan rasionalitas dan pengalaman dalam pencarian untuk memahami dan mengalami. Ini memahami. Kata ini kan menarik. Rasionalitas memahami. Pengalaman mistis itu harus urusannya dengan pengalaman itu, mengalami. Ya. Kita harus mengetahui Tuhan, kita juga harus mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tanpa itu, kata Mullah Sadrak, kita nggak bisa memahami realitas tertinggi yang Tuhan itu sendiri. Nanti dibahas kan realitas tertinggi itu siapa? Apakah Ida? Baginya filsafat bukan hanya aktivitas intelektual, bukan memiliki kontemplasi enggak, tetapi juga perjalanan spiritual. Jadi aktivitas intelektual menurut Salaf itu sebenarnya tidak lain juga adalah sebuah perjalanan spiritual. Ya? Jadi tak terpisah nanti antara akal dengan intuisi, pengalaman mistik itu. Yang membawa seorang lebih dekat pada pemahaman dan pengalaman langsung akan suatu keberadaan yang sangat tinggi itu, yang suci, yang disebut dengan Tuhan itu yang Maha Tinggi. Apapun namanya. Ya. Kalau hanya sekedar pengetahuan, terus terang bisa. Orang bisa nanti suatu saat ragu tentang Tuhan. Tapi kalau dia sudah rasakan, dalam itu. Kalau dia sudah rasakan keberadaan Tuhan, kalau dia ragu nanti, ini rasa ini yang memicu rasionalisasi itu problemnya. Itu keuntungannya. Ya. Kita sudah merasakan air, tapi ada perkara air yang tidak kita pahami. Ini nanti akan memicu lahirnya pengetahuan rasional tentang air. Kita yakin air itu ada, air itu begini. Tapi kenapa ada dimensi air yang saya tidak pahami? Dia kaji, bukan dia tinggalkan ini. Itu ada. Jadi pengalaman itu perkara yang menarik ya. Kalau dalam filsafat Ibnu Sina, Al-Farabi, Aristoteles itu tidak terlalu ditekankan, itu pengalaman tentang keberadaan. Kayak misalnya begini, kan mungkin kita tahu siapa, mungkin kita tidak tahu siapa diri kita kan? Ya benar kan? Tapi kita betul-betul sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini ada, benar nggak? Siapa yang ragu bahwa dirinya ada? Hah? Tapi kalau saya tanya siapa Anda, mungkin tidak tahu kan? Siapa Anda? Saya lahir tanggal segini, bapak saya enggak, itu bukan Anda yang sebenarnya. Siapa Anda? Siapa Anda? Siapa kau? Siapa diri kamu yang sebenarnya? Mungkin kita nggak tahu, tapi kau ada kan? Iya. Saya betul-betul merasakan bahwa saya
Walaupun dibayar berapa triliun misalnya supaya mengingkari diri mana, namanya Islam. Coba kau ingkari dirimu, saya kasih duit 1 triliun, mau nggak? Gimana kalau apa? Buat apa di 1 triliun kalau kita sendiri mengingkari diri kita? Gimana merasakan? Mengingkari diri artinya apa? Menganggap diri itu tidak ada. Itu artinya. Apa artinya 1 triliun kau menganggap diri tidak ada? Justru semuanya menjadi nikmat karena kita menganggap diri kita ada. Kan gitu? Semuanya menjadi nikmat, air menjadi nikmat, semuanya menjadi nikmat karena kita yakin diri kita ada. Dan itu pengetahuan kita tentang ada itu lain dari rasa, lain dari pengalaman kita sendiri, kan? Anak kecil yang baru lahir mungkin 5 tahun dia asal tahu bahasa. Nak kamu ada? Iya mas. Terus kamu siapa? Nggak tahu dia. Iya. Kamu tidak ada nak. Marah dia, nangis mungkin ya. Bahkan anak yang pertama lahir itu langsung cari susu ibu. Dia punya kesadaran bahwa saya ada di luar diri saya ada, saya mencari. Begitu kan? Padahal anak kecil matanya belum melihat ketika lahir. Tapi pengetahuan tentang keberadaan dirinya itu makanya dalam filsafat Islam ya disebut pengetahuan bumi. Nah, kita masuk dalam definisi lain yang diungkap oleh seorang filsuf Barat, Bertrand Russell. Filsafat adalah satu menjawab pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau pragmatis seperti yang kita lakukan dalam sehari-hari, tetapi secara kritis dalam artian setelah segalanya sesuatu diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan. Coba bandingkan ya definisi filsafat muhasabah dengan definisi itu jauh sebenarnya. Jauh. Immanuel Kant juga coba lihat. Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai pengetahuan yang menjadi pokok, pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup dengan 4 persoalan. Pertama metafisika, yaitu pertanyaan apa yang dapat kita ketahui, etika apa yang harus dilakukan, agama sampai di mana harapan kita, hakikat manusia, antropologi apa hakikat manusia. Itu pertanyaan yang mesti dijawab oleh filsafat menurut Kant. Jadi filsafat fungsinya itu. Ya. Kemudian ciri filsafat, misalnya sesuatu yang dikatakan pemikiran filosofis, ya, apa sih ciri-cirinya? Pertama, kita lihat universal. Filsafat itu bersifat universal. Dia mengkaji keberadaan bersifat universal. Pemikiran yang luas yang tidak pada aspek tertentu saja. Kalau ilmu kedokteran kan tubuh manusia kan, ya, itu aspek tertentu. Itu bersifat partikular ya, tidak universal. Tapi kalau misalnya pemikiran filsafat itu dia menegaskan tentang keberadaan jiwa manusia atau keberadaan badan manusia secara umum. Ya. Radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental. Jadi pemikiran filsafat itu tidak mau berhenti pada titik tertentu, ya, tidak mau berhenti pada titik sampai dasar, sampai akarnya. Jadi berpikir secara fundamental itu salah satu ciri. Sistematis, mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis serta rasional. Apa beda logis dan rasional? Dan perbedaannya logis, rasional. Logis itu mengikuti kerangkanya ya, kerangkanya sudah benar, kerangka berpikirnya sudah benar. Kalau rasional enggak, rasional bicara kontennya. Terkadang pemikiran itu logis tapi tidak rasional, ya. Tapi kalau suatu pemikiran itu rasional, pasti logis, ya. Nanti kita bahas tentang rasionalitas itu juga. Deskriptif, suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu itu sudah bicara tentang. Jadi dia tidak bahas secara partikular, tapi dia menguraikannya secara universal juga, ya, filsafat itu. Tapi terurai secara baik berdasarkan kaidah. Membahas tentang keberadaan dan urusan mau filsuf, kalau yang itu
terungkap sebuah manusia, apakah itu pemikiran filsafat atau apa, tembak filosof begitu. Sekalipun itu pemikiran filsafat itu sendiri. Terkadang banyak hal filsuf ini membatalkan pemikiran filsuf lainnya, ya. Misalnya Plato, Aristoteles. Plato itu mau bukunya Aristoteles. Itu Aristoteles dalam banyak hal mengkritik gurunya sendiri. Jadi tidak, karena filsafat itu apa ya, pemikiran yang mandiri, ya, nggak taklid, nggak ngikut-ngikut, ya. Makanya kenapa beragam pemikiran? Karena beragam tingkatan akal juga. Itu juga harus dipahami, ya. Makanya menurut filosof sebenarnya sulit itu menyatukan pemikiran, ya. Kenapa? Karena akal manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat, lain itu, ya. Bisa jadi ada filosof nggak memahami pemikiran filosof lainnya karena akalnya pada level tertentu. Berbeda-beda tingkatan akal manusia. Makanya berbeda-beda juga pemahaman manusia terhadap realitas, ya. Ini kalau dibedah semua ini akalnya, itu akan melahirkan begitu banyak pemikiran tentang masalah Tuhan. Mungkin secara universal kita katakan kita meyakini Tuhan, tapi Tuhan dalam bentuknya yang terperinci, itu bisa beda-beda, ya. Tidak ada yang sama, tidak ada satu pun yang sama. Ya, kita disatukan oleh konsep universal, oleh konsep umum, tapi rinciannya ya. Analisis yaitu mengulas dasar yang dengannya kita memikirkan dunia. Filsafat itu dipandang sebagai suatu filsafat. 30 tahun belajar filsafat itu apa sih? Belajar filsafat? Iya. Buktinya mungkin semua manusia melihat air, kan? Cuman beda-beda perspektif yang berbeda, yang dapat dimaksud, ya? Semua orang tahu air, tapi kita bilang itu gabungan dari dua unsur. Oh, kalian dapat, melahirkan satu hukum gravitasi. Ini berapa tahun itu orang ini melahirkan hukum itu? Sekarang ini bayangkan sekarang begitu mudah kehidupan dari sisi teknologi. Sekarang mudah sekali mau ngobrol dengan siapa kakek kita di NTT yang pokoknya ada sih, yo. Kalau naik kapal laut kan 5 ya. Ida katanya biasa berenang aja dari sini. Itu gimana? Berat. Tidak ada teknologi lain dari mana? Dari pengetahuan teoritis yang dikembangkan dunia fisika, dunia macam-macam, dunia teknik. Itu nanti akarnya kembali ke fisika. Itu hasil berpikir mendalam
kita nggak peras otak kita memakai serius. Otaknya itu kita harus berpikir. Ya, ilmu itu kita dapatkan dalam kedokteran, dalam hukum, dalam manusia. Hanya Anda bisa dapatkan dalam membangun keberadaan umum. Nanti kenapa? Karena dia sudah apa namanya? Ada pada pengetahuan. Ada pada pengetahuan. Nanti kalau di ranking itu manusia dari titik yang paling sempurna sampai yang paling rendah itu diukur berdasarkan apa? Pengetahuan. Nabi datang membawa pengetahuan. Nabi kita terakhir ini mujizatnya itu pengetahuan Al-Quran. Bukan tongkat, bukan apa, enggak, pengetahuan. Ya. Karena itu makanan manusia. Manusia sebagaimana manusia. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Orang yang belajar berpikir, orang yang berfilsafat tidak mudah didoktrin. Ya. Tidak mudah dibodoh-bodohi gitu. Kenapa? Karena dia senantiasa bertanya. Apa itu? Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Bagaimana? Terus dia bertanya. Filosof itu kerjanya bertanya. Karena bertanya itu kunci lahirnya pengetahuan. Kalau Anda bertanya, malas bertanya, nggak bisa kau paham sesuatu itu. Serius. Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Pokoknya lahirkan pertanyaan. Terus. Siapa saya? Kok saya beda dengan kalian? Kenapa saya harus lahir? Untuk apa? Semua itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus. Dan pertanyaan itu pasti ada jawaban. Pertanyaan yang benar pasti ada jawaban. Jadi kalau ada pertanyaan yang ada jawabannya, itu pertanyaannya salah itu. Pertanyaan yang benar pasti ada jawaban. Karena pertanyaan yang benar itu sendiri sudah setengah jawaban. Ya, sudah setengah. Kalau ada teman saya itu, dia kasih hadiah orang yang bisa bertanya yang benar dan mendalam tentang sesuatu. Dia mengajar sesuatu kan, seperti ilmu diajar. Dia kasih, saya bilang, siapa yang bisa melahirkan pertanyaan tentang materi yang dibawa, pertanyaan yang mendalam, serius dan dikasih hadiah. Kenapa? Karena dengan pertanyaan ilmu itu berkembang. Dengan pertanyaan ilmu berkembang. Ini teknologi berkembang sedemikian pesat itu karena pertanyaan. Ya, coba yang sudah S2 kan ya, itu yang melakukan penelitian, itu dilihat pertanyaannya itu penelitian. Kalau yang dokter buat 30 pertanyaan tentang tema ini. Karena nanti dari pertanyaan itu ketahuan mau kemana ini arahnya penelitian. Kalau pertanyaannya itu, jawabannya gampang dicari di Google, enggak, jangan. Pertanyaan yang lain, yang lebih spesifik lagi, lebih spesifik. Enggak gampang kalau itu bertanya. Karena untuk memunculkan pertanyaan benar harus paham dulu kan? Kalau memahami saja susah. Jadi kalau ada orang nggak pernah bertanya, diragukan ini paham atau tidak. Paham. Nggak ada pertanyaan, nggak ada. Yakin saya bahwa kalian tak paham. Karena pengetahuan itu luas sekali. Kok bisa paham? Artinya paham semuanya. Tapi minimal apa hubungannya dan yang apa? Nah itu, ya, luas sekali pengetahuan. Nah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Orang itu filsafat cirinya, filosof cirinya, kritis orangnya. Kritis artinya apa? Tidak mau terima apa adanya. Nanti dia paham, dia ketahui secara baik baru dia terima. Terkadang dia paham lagi. Besok bisa jadi dia bertanya lagi, karena ada sesuatu. Nah, gitu itu kritis namanya itu. Kritis itu
itu akar dari munculnya pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya dan selanjutnya. Itu orang yang kritis. Kan selain melahirkan pertanyaan dan itulah perjalanan intelektual manusia, ya. Orang yang rajin bertanya itulah orang yang berjalan secara intelektual. Ya. Karena dari pertanyaan itu muncul jawaban, muncul pengetahuan. Dan setiap kali Anda bertanya dan dapatkan pengetahuan bahwa betul itu, ya, daripada diterima aja ternyata tidak. Harus Anda munculkan pertanyaan. Jadi kerjaan nanti kita ini salah satu hal, saya minta tema ini hadirkan pertanyaan. Menjelajahi nilai-nilai dan moralitas. Jadi filsafat itu bukan hanya bersifat pengetahuan, ya, teorinya berhubungan juga dengan apa yang mesti dilakukan oleh manusia. Moralitas, dia bicara juga tentang etika. Bukan apa saja yang mesti diketahui oleh manusia, tapi juga bicara tentang apa yang selayaknya dilakukan oleh manusia. Sebagaimana manusia, ya. Apa kita mau berperilaku seperti hewan? Gitu kan? Kita ini manusia, bukan hewan. Hewan kalau jalan-jalan di luar tidak pakai baju tidak masalah kan? Ya, kalau ditegur juga sama sesama mereka santai aja. Tapi kalau kita tidak pakai baju, itu pertama kita malu sendiri, kedua orang lain kabur, ya, kita akan dikatakan gila. Ya. Jadi kalau hanya masanya mengibarkan bendera tidak boleh pakai jilbab, ya, apa hubungannya? Nah, ini jadi pandang secara politis. Menghadapi pertanyaan eksistensial, maksudnya apa? Filsafat mungkin kita untuk menentukan pertanyaan mendalam tentang apa itu hidup, apa sih hidup itu sebenarnya? Tujuan hidup itu apa? Apa tujuan hidup kita? Hanya untuk makan, minum, tidur, setelah itu mati? Hah? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Makna hidup yang sebenarnya itu apa? Itu kalau search di Google, di ChatGPT bisa cari pemakna kehidupan. Wih, itu begitu beragamnya pendapat tentang makna kehidupan. Apa tujuan hidup? Begitu juga beragamnya pendapat. Apa itu kematian? Apa itu akhir dari kehidupan? Atau awal dari kehidupan yang begitu? Nah itu. Orang yang menyatakan kematian adalah akhir dari kehidupan, semakin dia tua, semakin dia stres, semakin hancur gue, semakin sirna gue, semakin stres kan? Stres. Dan mereka akan nanya, kalau ada orang Islam mau mati gitu kan, mati syahid. Sekarang ini menarik, orang-orang Barat itu melihat fenomena Palestina, mereka itu terheran-heran. Ini dibombardir, santai-santai saja, ya menangis mah biasa kan orang kehilangan. Mereka nggak takut mati sedikit pun. Gimana itu? Sementara mereka itu kalau bicara kematian saja gemetar, apalagi disuruh mati. Nah ini disuruh mati, mereka bingung mereka. Konsep jihad itu Islam itu. Ini gimana sebenarnya hidup ini? Menjadi sebuah pertanyaan. Dan dia di Facebook itu sekarang begitu banyak orang perempuan, laki-laki beramai-ramai baca Al-Quran. Menarik, fenomena yang menarik. Hanya melihat fenomena Palestina. Nah, membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri. Itu kalian tidak dapatkan di dunia kedokteran yang bicara tentang manusia anatomi. Maka reduksi nanti itu menariknya. Nanti Anda lihat bagaimana perspektif kedokteran terhadap manusia, bagaimana perspektif filsafat terhadap manusia, itu bedanya jauh sekali. Tentang diri sendiri, tentang dunia ini, di luar kita apa sebenarnya? Siapa saya sebenarnya? Siapa saya sebenarnya? Siapa saya sebenarnya? Apakah aku yang bernama Adlani itu yang lain? Siapa saya sebenarnya? Mengembangkan pandangan dunia yang konsisten, filsafat itu berdasarkan prinsip-prinsip. Karena mainannya filsafat itu prinsip. Kalau prinsipnya tidak konsisten, yakin tidak benar itu. Ya, harus konsisten.
Filsafat memungkinkan kita untuk menyusun pandangan dunia yang bersifat kohesif dan konsisten, yang membantu kita untuk hidup dengan lebih terarah. Jadi pada akhirnya nanti manusia itu dilihat bagaimana pandangannya terhadap dirinya sendiri, terhadap alam semesta, dan terhadap Tuhan kalau itu memang ada. Itulah manusia sebenarnya. Bagaimana pandangan terhadap diri sendiri? Pengetahuan coba coba. Bagaimana pengetahuan tentang realitas. Apakah kita hanya diam? Tidak paham, Ustaz, tidak paham. Perjalanan, jadi murni perjalanan ini sebenarnya mau dilihat ya. Manusia itu sebenarnya perjalanannya itu yang utama itu perjalanan intelektual ya, perjalanan. Karena hewan itu tidak melakukan perjalanan itu. Mana ada hewan ikut short course di sini? Kambing misalnya ikut short course, tidak ada. Ini bagian dari perjalanan dan kehidupan intelektual manusia. Manusia lah yang bisa dididik, bisa bertambah pengetahuan. Itu karakter manusia. Itulah manusia itu semua. Ya, kalian beruntung sudah suka pada pengetahuan. Suka tidak cukup cinta pada pengetahuan. Harus sampai di situ. Kalau kalian cinta pada pengetahuan, itu perlahan-lahan hakikatmu mulai seperti bunga ini, maka mulai berkembang. Kesempurnaan manusia di situ. Nah, oke. Lanjut pembagian filsafat. Ini klasik ya. Ada yang nanti modern. Filsafat terbagi dua. Sekarang jam berapa? Karena tidak ada Pak Pendeta malam ini kan ya? Nah, kita sampai subuh aja. Filsafat terbagi dua. Kalau itu pembagian klasik ini ya, di filsafat Yunani begitu. Ada filsafat teoritis, itu mencakup apa? Ini ontologi, ilmu tentang keberadaan, kosmologi, ilmu tentang alam semesta, psikologi, ilmu tentang jiwa, teologi, ilmu tentang ketuhanan, ilmu alam, masuk teoritis. Dulu itu ilmu alam cuma satu, fisika, ya. Dulu sekarang ini ya Allah, sekarang dibagi lagi. Musik masuk, ilmu musik dulu. Seorang filsuf Al-Farabi itu dia punya kitab musik segini. Itu terkenal. Kalau mau tidurkan orang dia mainkan musik, orang tertidur. Mau kasih tertawa orang dia mainkan musik, tertawa. Musik itu punya pengaruh itu, ya. Orang yang suka musik dangdut lain itu karakternya itu. Serius ini. Dengan orang yang suka musik instrumental ya, instrumental, yang soft yang dulu. Lain. Karena yang suka dangdut itu ngerti deh. Jiwanya suka berontak, nggak cocok itu filsuf di dangdut itu. Kenapa? Nggak tenang ya. Sementara kita berpikir perlu kita naik, mau goyang terus. Apalagi musik ini, Metallica itu kan, musik yang itu super rock gitu ya. Ini nggak ada sudah lagunya itu isinya suara musik. Matematika masuk ya, dulu. Jadi seorang filsuf dulu dia fisikawan, dia juga ahli matematika, dia juga ahli musik, ya. Dah haram untuk musik ya, ya. Kecuali dangdut itu. Dangdut memang itu mendistorsi kemanusiaan. Coba lihat itu orang yang melakukan itu dangdut itu ya Allah, mendistorsi sifat kemanusiaan kita. Terus terang saya. Jadi kalau ada musik yang haram, dangdut itu termasuk. Kalau instrumental, saya suka musik instrumental. Jadi dengan musik yang lembut itu disarankan. Kita ini otak kita ada otak kanan, otak kiri, ya. Otak kiri itu kerjanya kontemplasi yang dalam-dalam terus. Ini musik, gabungkan bagus. Sambil merenung, baca filsafat, dengarkan musik yang lembut. Instrumental ya, nggak ada suaranya ya. Instrumen itu banyak itu di Google. Termasuk senang itu disarankan. Jadi memicu itu kan gabungan antara otak kanan dan kiri bagus itu. Filsafat praktis. Nah ini ada dua filsafat teori dan dua filsafat praktis. Tata keluarga, tata negara, politik di sini tata negara.
negara, etika dan estetika. Itu dibagi. Tapi sebenarnya filsafat itu turunan daripada filsafat teoritis. Kenapa teoritis? Murni teori, ya. Dan hubungannya dengan perbuatan manusia itu maksudnya teoritis. Bicara tentang keberadaan, apa hubungannya dengan perbuatan dan hubungannya betul-betul. Makanya orang dulu yang kritik, apa itu filsafat kerjanya, filosof kerjanya berpikir saja. Tidak ada yang diperbuat. Memang dari sisi teori ya, sisi teori dia tidak paham filsafat ya. Nanti turunannya itu filsafat praktis, bicara tentang tata keluarga, itu bicara politik. Dulu Plato katakan seorang pemimpin itu kepala negara harus filosof. Sekarang tidak mesti, bisa jadi juga nelayan yang banyak duitnya. Kenapa? Karena dia mengatur orang, ya. Dia harus mempunyai pengetahuan universal baru masuk ke partikularnya, gitu. Tata negara, etika, estetika. Nah, yang sekarang kontemporer filsafat pada masa ini disebut sebagai metafisika. Jadi tidak bahas lagi ini, ya, tidak ada lagi. Ini tersendiri lagi. Sekarang kan luas itu filsafat praktis, hukum, ekonomi, gitu kan, kedokteran, teknik, luas sekali. Ilmu teoritis seperti fisika, biologi, kimia kan. Gitu. Kalau teoritisnya ada juga yang terapannya fisika terapan itu masuk itu. Sekarang nggak dibahas. Jadi sekarang kalau bisa bicara mengkaji filsafat ini sekarang ya. Ini yang dikaji. Epistemologi tentang pengetahuan, ontologi tentang keberadaan, kosmologi alam, psikologi tentang kejiwaan, dan teologi tentang kejiwaan. Terus relevansi filsafat dengan ilmu alam dan ilmu sosial. Apa sih? Apa ada pengaruhnya kita belajar filsafat dengan misalnya kita dalam sekarang itu ilmu ekonomi, ada hubungannya sangat erat hubungannya. Lain itu orang yang menguasai filsafat, dia juga seorang misalnya lawyer atau seorang ahli ekonomi atau seorang dokter, itu lain itu. Lain betul-betul. Atau seorang ahli teknik, mesin atau elektro dan sebagainya. Lain. Filsafat itu sebenarnya wajib ya. Wajib itu. Saya kalau jadi presiden kalau banyak duit itu SMA saya sudah harus pengantar filsafat punya. S1 filsafat, S2 filsafat, S3 harus. Jadi seluruh jurusan itu harus belajar filsafat. Nanti ini relevansinya dahsyat. Karena filsuf itu melahirkan otak universal, akal universal, ya. Tidak terpaku pada ilmu yang bersifat partikular itu, yang segmentatif itu, ya, enggak. Luas sekali pengetahuannya. Jadi nanti itu sekarang itu kan ada upaya melakukan apa? Menghubungkan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lain. Itu hanya bisa terjadi dengan apa? Filsafat. Karena filsafat itu berpikir universal. Filsafat memiliki relevansi yang mendalam dengan ilmu alam, ya, dan ilmu sosial, natural science dan social science, ya, karena ia memberikan landasan konseptual, metodologis, dan etis yang membantu memperjelas dan memandu penelitian dalam kedua bidang ini. Berikut adalah beberapa cara di mana filsafat relevan dengan ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam ini maksudnya yaitu kedokteran, ya, teknik, ilmu sosial, hukum, ekonomi, ilmu politik, dan bahasa. Ontologi dan metafisika ilmu alam, filsafat meneliti sifat dasar realitas seperti apa itu materi, ya,
ruang, waktu, itu filsafat itu yang kaji. Ini membantu ilmuwan dalam alam memahami dasar ontologis dan dari entitas yang mereka pelajari, ya. Seperti partikel subatomik atau struktur kosmologis. Ilmu sosial bisa membantu mengeksplorasi konsep seperti entitas sosial, kelompok, institusi, dan bagaimana mereka ada atau berinteraksi dalam dunia. Itu dikaji semua. Jadi filsafat itu memberikan dasar-dasar konseptualnya, ya, tentang alam, tentang ini dan sebagainya. Misalnya berhubungan dengan ilmu sosial. Ini ilmu, kalau orang nggak memahami apa itu manusia, memahami secara universal manusia, dia tidak bisa mengembangkan itu teori-teori itu secara baik. Karena ilmu sosial itu langsung berhubungan dengan apa? Manusia dan interaksinya. Bukan sekedar manusia kok interaksi. Dan bagaimana kita merumuskan sebuah interaksi yang ideal kalau kita nggak memahami manusia, apa itu manusia? Kita nggak urus interaksi kambing dengan kambing yang lainnya, dah mengurus interaksi satu manusia dengan manusia yang lain, atau sekelompok manusia dengan negara dengan negara. Ciptakan hukum, misalnya hukum tata negara, itu hukum hubungan internasional. Itu kan itu dari manusia, individu lain sebuah komunitas menjadi sebuah negara, akhirnya itu interaksi semakin meluas dan sebagainya. Kalau kita nggak paham apa itu manusia, tujuan manusia dan seterusnya, ini semua hukum tidak akan pernah bisa mendukung dan menyempurnakan manusia. Padahal ilmu sosial itu dihadirkan untuk apa? Untuk menyempurnakan manusia. Bagaimana sih sebenarnya saya berinteraksi dengan manusia yang lain, saya mendapatkan manfaat spiritual dan intelektual. Itu harus terdefinisikan semua. Karena harus menciptakan sebuah hukum-hukum sosial yang mengayomi semuanya, hukum-hukum budaya dan seterusnya. Tapi dasarnya itu apa? Pengetahuan yang komprehensif tentang manusia, karena kita mau berhubungan dengan manusia. Epistemologi, ilmu alam, bicara tentang teori pengetahuan. Epistemologi itu teori pengetahuan. Bagaimana cara kita meraih pengetahuan, apa saja alat dan sumber pengetahuan itu dibahas dalam epistemologi. Sama mempertanyakan bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu, metode apa yang paling dapat diandalkan. Itu berhubungan dengan lainnya pengetahuan. Misalnya di dalam ilmu sosial ini bagaimana sih melahirkan teori-teori baru tentang manusia dan interaksi. Itu dikaji. Apa saja yang dibutuhkan untuk melahirkan teori-teori baru dalam bidang ilmu sosial atau dalam ilmu alam. Ini mencakup diskusi tentang membuat teori valid atau apapun. Ini jadi epistemologi itu membahas tentang semuanya itu. Apa itu pengetahuan, alat dan sumber pengetahuan, bagaimana metodologi meraih pengetahuan, kemudian justifikasi pengetahuan, dan bagaimana ciri-ciri kriteria kebenaran itu apa saja, pembagian kebenaran itu semua dibahas di dalam epistemologi. Insyaallah nanti juga saya akan terangkan. Ya, walaupun menurut saya sekarang falsafah tuna itu, karena dulu falsafah tuna ilmu aliran filsafat di masa itu tidak terlalu berkembang. Kalaupun berkembang, tidak terlalu diketahui oleh filsafat. Jadi sempit itu. Tetap saja kita nggak kepo, tapi saya upayakan kembangkan lebih luas. Ya. Etika dan filsafat moral. Bicara tentang filsafat moral, bicara etika itu filsafat. Itu juga berangkat dari apa? Pengetahuan tentang manusia. Kenapa sih harus beretika? Ya? Kenapa manusia harus beretika? Hewan kan ada etikanya tuh. Ada nggak etika hewan? Kalau misalnya kucing lewat, istilah Bugisnya mata beda dia.
Oh, minta maaf saya melewat. Enggak, dia lompat aja kan. Manusia di mana? Kalau anak kecil melakukan itu kita maklumi kan? Karena kecil pada level tertentu masih hebat, ya. Kita maklumi sama dengan kucing kalau lompat sana. Tapi kalau kalian sudah berjenggot begitu, sudah kumisan, tidak ada penghormatan kepada manusia lain, itu bilang lain orangnya. Ini agak konslet. Karena menarik itu manusia. Manusia itu mengenal yang namanya etika, moralitas itu. Ya? Kenapa kita kecam itu namanya korupsi dan apa saja yang berubah kezaliman? Di dunia mana dikenal itu? Kambing menzalimi kambing yang lain, tidak ada urusan, tidak ada kambing yang lain yang protes. Ya? Kambing yang lain mencuri misalnya makanan yang lain, kucing mencuri makanannya kucing yang lain, tidak ada urusan. Manusia lain, ada penjara itu, kenapa lainnya penjara? Itu kan hukuman atas apa? Atas ketidakmoralan manusia. Koruptor dipenjara 1 hari. Yang nyuri kambing 5 tahun. Ya Allah. Itu ini bingung kita ini hukum-hukum yang ada. Ini koruptor 1 miliar cuma 1 hari, 2 bulan. Itu dapat lagi syafaat dari itu. Akhirnya baik terus. Orang yang nyuri, ada yang pernah saya lihat nyuri apa, sudah bawa belur di 5 tahun lagi ya. Itu pun dia mungkin nyuri hanya untuk makan, ya. Sementara kalau koruptor bukan untuk makan, dia untuk kehidupan hedonis, untuk bisa terbang sana sini, bisa istrinya pakai sepatunya yang 50 juta sekali pakai, ya, tasnya 100 juta. Sementara ada orang kasihan hanya mau makan, nyuri ayam atau karena dia lapar atau nyuri apa, itu bisa. Pernah saya lihat di penjara 5 tahun. Sudah itu sebelumnya babak belur sudah. Ya Allah, mana korupsi? Kau lihat, pernah lihat koruptor bawa belur mukanya? Nah, sudah masuk penjara, pernah ada itu. Penjaranya mewah lah. Ini penjara atau hotel? Gak bisa jadi setiap hari dia kalau sebenarnya keluar. Kita nggak tahu. Salah dulu. Ya, ini terbalik sudah. Nah itu. Jadi ilmu sosial etika penting dalam penelitian yang melibatkan subjek manusia. Bicara ilmu sosial itu bicara juga tentang etika moralitas. Bagaimana sih mendefinisikan interaksi manusia dengan manusia lain secara etis, secara moral, itu kan? Itu dibahas. Logika dan metodologi ilmu alam, logika bisa memberikan alat logis dan metodologis yang penting untuk merancang eksperimen. Itu perlu otak universal itu merancang sebuah penelitian yang lebih komprehensif. Perlu otak yang universal. Itu filosofi. Ilmu sosial sama juga. Kritisisme, ilmu alam secara memainkan peran penting dalam mengkritisi asumsi dasar dalam ilmu pengetahuan. Nanti filosofi itu ngotak-ngatik juga itu. Apa namanya, prinsip-prinsip yang dulu dikembangkan di dunia, misalnya ilmu alam. Dia ngotak-atik lah. Bisa jadi. Sekarang bicara tentang kualitas tidak ada itu yang bisa betul-betul terdefinisi. Sangat-sangat dinamis sekali. Dalam ilmu sosial bisa membantu dalam berpikir kritis terhadap ideologi, kan? Ilmu sosial ideologi sosialisme, ya, kapitalisme, ya. Kemudian ideologi apa lagi? Sosialisme, kapitalisme, materialisme, ya. Semua itu dikritisi oleh filsafat. Kemudian interdisiplinaritas, ya. Maksudnya apa? Membantu menjembatani satu ilmu dengan ilmu yang lain. Pemahaman konsep yang mendasar mungkin dialog antara berbagai disiplin. Jadi nanti
Filsafat sekarang urgen. Kenapa? Karena untuk melingkan itu, menghubungkan satu ilmu dengan ilmu, tidak bisa diharapkan kalau ilmu kedokteran menghubungkan ilmu yang lain, tidak bisa. Karena ilmu kedokteran bicara anatomi tubuh. Bagaimana dia membahas, menghubungkan kedokteran dengan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu teknik? Tidak bisa. Hanya filsafat yang bisa, ya. Karena filsafat di sini di atas dia bisa melihat ke bawah. Sementara ilmu-ilmu lain itu sederajat, tidak bisa kan? Tidak bisa. Sederajat dia. Harus ada ilmu yang di atas yang bisa melihat di mana bisa terlindung, ya, terkoneksi satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ini yang sebenarnya nanti penting sekali. Ini urgensi filsafat saat ini di sini, di sini. Ini nanti kembali lagi tuh, ya. Dulu mau bicara tentang ilmu yang lain, bagaimana itu harus konsultasi ke filsuf. Konsultasi filsuf. Bagaimana ini? Sekarang ini menarik ya. Sekarang kembali orang mengkaji filsafat Islam. Betul-betul filsafatnya yang dikaji bukan sejarah besar. Karena dulu itu di masa kejayaan emas peradaban Islam itu begitu banyak lagi pengetahuan. Barat belum, masih tidur Barat saat itu. Jadi peradaban maju itu dulu di Islam itu berkembang oleh filsuf. Sekarang kembali sekarang didalami itu filsafat Islam. Filsafat muasalah didalami, filsafat Ibnu Sina didalami, Al-Quran. Sekarang filsafat Barat alirannya mulai ditinggal. Karena mereka bisa membandingkan itu, mana yang betul-betul mendalam untuk pemikiran filsafat. Nah, itu secara keseluruhan bisa memberikan kerangka kerja yang membantu ilmuwan dalam kedua bidang tersebut, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial, untuk berpikir lebih dalam tentang asumsi mereka, metode yang mereka gunakan, dan implikasi dari kemampuan filsafatnya dan alirannya. Sekarang sudah jam berapa? Mau nanti lanjut ya? Apa mau lanjut besok kan ya? Oh, besok aja ya. Ini aliran-aliran kita mulai dari filsafat Yunani, karena filsafat dari situ aliran Yunani apa saja, kemudian masuk ke filsafat Islam, setelah itu masuk ke filsafat Barat alirannya. Pendalamannya nanti soal kan Pak Pendeta juga mengkaji filsafat Barat ya. Saya repotnya tanya falsafat itu mengkomparasi itu, ya, filsafat Islam dengan Barat. Jadi saya harus dua-duanya kuasai. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya kalau ada teman-teman ingin bertanya atau Tidak paham. Kan itu sangat bersifat umum ya, tidak mesti. Nanti kalau sudah masuk dalam pendalaman itu. Tapi kalau ada yang bertanya, ya, kalau ada yang bertanya mungkin satu dua orang. Oke, kalau ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari semua definisi tadi para filsuf mendefinisikan filsafat, yang mana definisi yang benar-benar definisi filsafat? yang menurut saya yang lebih lengkap yang belah itu ya. Terima kasih. Yang lain mungkin? Oh ya, silakan dikasih link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat disinggung mengenai pengertian filsafat oleh Mbak Sandra. Itu bahwasanya pengetahuan tidak hanya harus dipahami oleh akal, tetapi perlu ada pengalaman tentang pengetahuan itu agar tidak
mudah untuk dilupakan. Nah, terutama pengetahuan tentang keberadaan Tuhan. Saya sebagai manusia adalah dari dunia materi. Terus bagaimana cara saya untuk memahami tentang keberadaan Tuhan dalam hal mengalami keberadaan eksistensi daripada Tuhan itu sendiri, sedangkan saya sendiri adalah dari dunia materi, sedangkan Tuhan adalah dunia non materi. Cara saya untuk mengalami tentang keberadaan Tuhan itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi ini baru pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagus ya. Saya nggak punya duit tadi, saya nggak buat sembarang. Jadi itu termasuk dalam kajian filsafat nanti. Apakah manusia itu hanya punya satu dimensi atau dua dimensi? Ya? Atau manusia itu hanya badan yang materi yang memahami saya ini manusia materi, gitu kan? Ataukah manusia juga punya dimensi non materi? Ya? Materi ini materi. Ciri materi apa? 3 dimensi. Ya, punya berat. Ini 3 dimensi, panjang, lebar, atau tinggi kan? Itu ciri materi. Suatu dikatakan materi apabila dia punya tiga dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Dari situ lahir massa dulu ya. Dengan ada gravitasi kali gravitasi lahirkan berat ya. Itu. Jadi kalau kita di ruang angkasa karena ada gravitasi yang ada massa. Jadi massa setiap benda itu tetap. Yang bedanya nanti gravitasi, beratnya itu beda karena ada gravitasi. Itu berhubungan dengan benda. Kita punya benda ini benda ini. Ya. Ini misalnya kalau saya isi air kan penuh kan, dia terbatas. Karena ada ruangnya. Di setiap benda itu pasti memiliki ruang. Ya, itu ciri benda. Ya, nanti kita pelajari. Nah, filsafat itu akan mengkaji apakah manusia punya satu dimensi atau 2 dimensi. Nah, filsuf barat saat ini mayoritas menyatakan bahwa manusia itu hanya satu dimensi. Seluruh apalagi yang masuk dalam dunia neuroscience ya menyatakan bahwa seluruh aktivitas manusia itu dikontrol oleh apa? Saraf-saraf. Tidak ada itu dimensi yang bersifat metafisik dan non materi. Ya, murni dari saraf-saraf. Nah, itu akan dilihat. Nah, manusia nanti cara mengalami dimensi yang bersifat mistik itu melalui apa? Dimensi kedua manusia, dimensi non materinya. Ya. Jadi cara mengalami nanti kehadiran Tuhan itu melalui dimensi non materi manusia yang disebut dengan jiwa itu ya. Jadi untuk sementara kalian terima saya dulu lah bahwa manusia punya 2, nanti argumentasinya belakangan. Ada dimensi badan kita ini, ada dimensi yang disebut non badan, disebut apa? Jiwa. Jiwa itu tidak bersifat material, ya, tidak bersifat bendawi. Artinya jiwa manusia itu tidak punya apa? 3 dimensi, ya. Dengan demikian dia tidak terikat oleh ruang, ya. Kalau benda itu pertanyaan benda itu kalau misalnya dalam filsafat menggunakan kata di mana, ya? Di mana itu berhubungan dengan tempat, ya. Tapi nanti pertanyaan yang berhubungan dengan aspek non materi kita nggak bisa dikatakan di mana jiwa nggak tepat, ya, karena tidak berhubungan dengan tempat, ya. Nah dari jiwa itu nanti, ya, kehadiran ada kehadiran yang merasakan kehadiran yang lebih tinggi, realitas yang lebih tinggi. Yang disebut dengan apa? Bahasa kita Tuhan, ya. Dari situ
dari dimensi keruhanian kita. Makanya pengalaman istilahnya pengalaman mistik. Pengalaman mistik itu hanya bisa melalui apa? Melalui jiwa kita, ya. Melalui jiwa kita, melalui dimensi non materi kita, non bendawi kita. Bagaimana membuktikannya? Ya, biar saya sekarang ya, sederhana saja. Pengetahuan, ya, pengetahuan. Pengetahuan itu materi atau bukan materi? Benda atau bukan benda? Hah? Ciri benda apa? Benda itu punya 3 dimensi, punya ruang. Jadi setiap benda itu membutuhkan apa? Ruang. Tuh? Ini nih, air membutuhkan apa? Ada penuhnya, iya. Kalau ruangnya sempit, sementara mau dimasukkan yang banyak, dia terbatas kan? Nah sekarang pengetahuan, kamu yakin nggak? Dulu tidak tahu, sekarang tahu. Kamu yakin nggak? Dulu ada sesuatu yang dulu tidak kamu ketahui, sekarang kamu belajar dari SD kan, belajar sampai SMP, SMA, sekarang perguruan tinggi kan? Kan sudah banyak pengetahuan kan? Pengetahuan itu apa? Apakah dia bersifat materi, butuh tempat, atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Memori HP kita, ini data-data yang di dalam ini kan, ini materi. Foto kamu, walaupun datanya kecil, tapi tetap kan nanti suatu saat penuh kan? Bukti bahwa data-data yang ada di HP itu bersifat materi, foto, suara, itu bersifat materi. Karena butuh tempat. Tahu nggak dia? Dari SD sampai sekarang. Ini kesimpan di mana? Di memori mana? Sudah penuh atau tidak? Seperti hard disk di komputer atau seperti chip di komputer? Nah, pernah tak nanti suatu saat kita akan merasakan otak kita sudah penuh, sehingga perlu dikosongkan. Terus kosongkannya di mana? Adakah colokan USB? Nggak ada ya. Ini menandakan bahwa pengetahuan kita, apa yang kita ketahui ini, itu bersifat apa? Ini gambar yang kau tangkap ini, yang masuk di kepalamu. Ini kayak yang masuk atau gambaran itu? Yang masuk gambar itu apa itu? Ini kan materi atau non materi? Apakah pengetahuan seperti kue yang kalau saya makan, kalau banyak makan kue kenyang kan? Apakah pengetahuan yang belum masuk? Ustaz cukup Ustaz, udah kenyang nih, udah nggak ada lagi ruang. Ada nggak? Pernah nggak begitu? Kita belajar dari SD SMP terus. Itu nggak hilang loh itu apa yang kamu ketahui. Cuma lupa iya, tersimpan di jiwa. Nah itu, tempat penyimpanan pengetahuan itu yang disebut dengan apa? Jiwa. Kita punya dimensi, itulah materi dan pengetahuan. Ya, kita punya akal. Dari situ kita banyak dari fakultas-fakultas nanti bicara tentang itu di ilmu jiwa. Ya, bisa malam ini semuanya, bisa waktu subuh. Nah, melalui kejiwaan itu, dimensi kenormaterian manusia itu, kita nanti bisa perlahan merasakan ya, kehadiran apa yang disebut dengan Tuhan ya, sebagai sebuah realitas tertinggi. Oke? Jadi terkadang kan kita menuju, saya tahu, tapi bagaimana saya bahasakan? Ada perkara yang kita rasakan itu ada, tapi kita nggak bisa bahasakan, kan? Misalnya belajar filsafat supaya kamu mengetahui, supaya kamu bisa bahasakan apa yang kamu rasakan, dan merasakan apa yang kamu ketahui. Jadi filsuf kalau hanya sekedar ngandalin akal, dia mengetahui tapi nggak merasakan. Makanya kata merasakan adalah yang kamu ketahui itu harus kau rasakan, dan nanti yang kau rasakan itu nanti kau ketahui dan kau bisa ngomongin. Itu kan semua. Oke?
begitu itu sementara ya. Saya yakin tidak puas itu pasti. Kalau puas berarti masalah. Itu sekedar pengantar saja ya. Dari situ ya dimensi ke non material kita ya. Oke? Cukup? Bisa disampaikan sedikit. Oh, silakan. Ini kan tadi dibilang bahwa manusia itu punya dua dimensi, materi dan non materi, termasuk akal atau kebutuhan itu sendiri kan. Nah, bagaimana dengan para filosof Barat? Mereka berpengetahuan, tetapi kenapa mereka mengingkari tentang keberadaan Tuhan? Ya. Apakah mereka tidak kembali lagi pada tadi bahwa untuk memahami eksistensi daripada Tuhan adalah dari pengetahuan, sedangkan kalau dibilang filosof Barat itu orang yang berpengetahuan, tetapi mengapa mereka tidak Iya, oke. memahami itu? Nah, jadi nanti kita bicara tentang aliran-aliran dalam filsafat. Jadi filsafat materialisme, empirisme, positivisme itu hanya mengandalkan pengetahuan, mengandalkan indera untuk melahirkan pengetahuan. Disebut pengetahuan yang baru. Memang nggak cukup, nggak sempurna, ya. Jadi tidak semua filsuf itu percaya Tuhan, iya, ya. Ada tingkatan-tingkatannya kan ada, kita akan bicara tentang kritikan terhadap aliran-aliran filsafat semuanya. Akan dibahas di dalam dunia epistemologi nanti apa saja sih alat dan sumber pengetahuan manusia kan, oke? Nah, yang umumnya tidak percaya Tuhan, filsufnya tidak percaya Tuhan, itu menyatakan indra satu-satunya alat dan sumber. Nah, sampai sekarang dia tidak melihat Tuhan. Oke? Dan kalian percaya Tuhan dari mana? Dengan matamu atau dengan akalmu? Hah? Oke? Kalau dengan akalmu, kau percaya Tuhan, bisa. Tapi kalau dengan matamu, enggak. Yang aneh kalau kau percaya Tuhan dengan matamu, bagaimana cara? Hah? Oke, pernah lihat Tuhan enggak? Nah, pernah dengar suaranya indah kan? Tuh, pernah meraba Tuhan itu? Nah, ya. Jadi artinya sekarang menyatakan saya tidak percaya Tuhan karena saya tidak pernah melihat. Orang beragama juga tidak pernah memperlihatkan saja Tuhannya. Oke? Nah, gitu tanya sederhana. Ya. Jadi berarti banyak aliran filsafat. Jadi empirisme masuk aliran filsafat. Kenapa? Karena memang ada konstruksi universal. Kan salah satu ciri filsafat apa? Konstruksi universal. Oke? Mungkin ada masih mau sadar? Oke, saya kira menarik itu diskusi pertanyaannya. Tentu saja masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sampaikan, tapi saya kira ini kita bisa bersabar nanti beberapa sesi. Kan masih banyak sesi tuh, Ya, jadi ada banyak sesi yang kita akan membahas lebih jauh dan lebih rinci. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini khususnya manfaat kita berfilsafat dan sebagainya setidaknya bisa menjadi kesadaran kita, ini bukan hanya sekedar pengetahuan tapi terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin maksudnya untuk survival kita ini sudah menjadi fitrah dan menjadi kecenderungan. Dengan saat itu saya juga malah pernah diskusi dengan salah satu peserta tercilik kita di sini yang hanya lagi tidur di belakang ini. Suatu waktu dia pernah merengek minta jajanan makanan di luar, batagor begitu, kita belanja di luar. Saya bilang bahwa nggak usah cari yang lain, cari saja yang ada. Terus dia menyimpani bahwa batagor itu ada di luar, ayam crispy itu ada, sambil ketawa merasa argumentasinya menang gitu. Terus saya lanjut lagi berargumentasi, saya sampaikan yang
saya maksud itu yang ada di rumah. Nah, dia lanjutkan di bawah penjual batagor juga itu ada rumahnya, penjual ayam crispy juga ada rumahnya, sambil tertawa juga orang Indonesia. Jadi maksud saya umur seperti itu juga bisa sampai pada tingkat. Saya juga agak kaget nanya dia sampai berpikir begitu di umur yang kelas 1 SD. Nah, mudah-mudahan apalagi kita yang kita tahu seperti ini, saya kira itu menjadi citra dan menjadi citra kita, dan mudah-mudahan ini bisa terus kita konsisten sampai di akhir dan bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk itu saya tutup ini karena sudah jam 22.38 juga ini. Kalau besok juga dia yang Pak Pendeta bisa berisi juga untuk mengakhiri sampai saya ini, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Adnani yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita di forum ini. Saya akhiri, iya silakan. Oh iya. Nanti biar kalau saya tutup dulu nanti formnya kita ambil. Oke. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai besok ya.